Shalom, perkenalkan nama saya Suning Seunike, NIM saya 1901011189. Di sini saya membuat tugas untuk melengkapi dari mata kuliah teologi agama dengan penjelasan mengenai kepercayaan Marapu. Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Andriati Markarya Silaban dengan NIM 1901011190 Grup F semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai kepercayaan Marapu. Pengertian Marapu. Marapu adalah sebuah kepercayaan asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada tahun 1982. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang atau leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh atau surga. Sistem kepercayaan. Agama Marapu adalah agama yang asli masih hidup di Sumba atau di Pulau Sumba. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Kepercayaan terhadap roh. Menurut kepercayaan terdapat dua macam, yaitu Hamagu dan Diawa. Hamagu adalah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan kekuatan dirinya. Marapu dapat dibayangkan sebagai makhluk-makhluk yang mulia, mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia, tetapi dengan kepandaiannya dan sifat-sifat yang lebih unggul. Anak-anak, mereka juga berjenis kelamin pria, wanita, mereka juga berpasangan seperti suami istri. Walaupun terdapat banyak Marapu yang dipuja dan sering diminta pertolongan, tetapi tujuan utama dari upacara pemujaan bukan hanya semata-mata kepada arwah leluhur itu sendiri, tetapi kepada Mawulu Tahu Muji Tahu atau pencipta dan pembuat manusia. Makhluk halus. Anak-anak, selain memuja arwah leluhur, agama Marapu juga percaya kepada bermacam roh yang ada di alam sekitar tempat tinggal manusia sehingga perlu pula dipuja. Terdapat kepercayaan bahwa benda-benda dan pemuja-pemuja di sekitar memiliki jiwa dan perasaan seperti manusia juga. Percaya adanya kekuatan gaib pada segala hal atau benda yang luar biasa. Kekuatan gaib. Orang Amululu percaya bahwa di sekeliling mereka ada kekuatan-kekuatan gaib dan gejala-gejala dan hal-hal yang luar biasa dapat berupa gejala alam, tokoh manusia, bagian dan tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda dan suara-suara yang luar biasa. Oke, baiklah anak-anak, itulah yang Ibu dapat jelaskan mengenai kepercayaan Marapu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis kepercayaan daripada kepercayaan Marapu itu. Nah, anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemujaan dalam kepercayaan Marapu. Nah, kehadiran para Marapu di dunia nyata diwakili oleh lambang-lambang suci yang berupa perhiasan emas atau perak. Jadi, para Marapu ini anak-anak, orang-orang yang memeluk keyakinan atau kepercayaan Marapu ini menganggap bahwa perhiasan itu berupa emas atau perak atau lambang-lambang lainnya memiliki makna tersendiri. Nah, itulah salah satu hal yang secara harfiah dapat kita lihat mengenai pemujaan di dalam agama Marapu. Nah, kemudian selain daripada benda-benda atau perhiasan, ada juga tempat-tempat yang dianggap para pemeluk kepercayaan Marapu itu sebagai tempat bagi mereka untuk melakukan ritual atau ibadah-ibadah dalam kepercayaan mereka. Yang
pertama tempatnya adalah Uma Bokulum, yang artinya lambang-lambang suci yang disimpan di suatu tempat yang namanya Pangyagu. Jadi ada suatu tempat tertentu untuk tempat lambang-lambang suci dalam kepercayaan Marapu itu sendiri. Nah, yang kemudian ada yang disebut sebagai Katuada. Jadi Katuada itu merupakan tempat upacara pemujaan kepada para Marapu, bukan hanya di dalam rumah saja. Mungkin ada yang disebut sebagai Katuada, tempat khusus bagi pemeluk kepercayaan Marapu untuk melakukan pemujaan. Nah, kemudian ada pemuka agama untuk menyalurkan atau berkomunikasi antara mereka yang memeluk keyakinan Marapu atau kepercayaan Marapu. Mereka membuat suatu tempat yang disebut sebagai Katuada. Ada pemuka agama. Jadi mereka tadi sudah mempunyai tempat-tempat pemujaan. Ada juga pemuka agama yang merupakan penyalur atau sebagai perantara antara pemeluk kepercayaan Marapu dengan roh-roh para leluhurnya. Jadi dianggap harus dalam artian harus orang-orang khusus yang menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh para pemeluk Marapu kepada para arwah leluhurnya. Nah, kemudian ada kesusteraan suci. Karena tidak mengenal tulisan, kepercayaan Marapu ini diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada para pemeluknya atau para pengikutnya dengan cara lisan. Jadi tidak dengan tulisan melainkan secara lisan. Nah, kemudian ada upacara keagamaan. Jadi saat-saat upacara dirasakan adalah saat-saat yang dianggap suci. Oleh karena itu harus disesuaikan atau harus diselaraskan sesuai dengan pergerakan alam. Jadi jika bertentangan dengan keyakinan atau hal-hal yang dipercaya oleh Marapu, dianggap itu akan membawa malapetaka kepada mereka karena mereka menentang ajaran-ajaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam jangka waktu kehidupan tiap individu dalam masyarakat Sumba ada saat yang dianggap genting atau krisis, yaitu saat kelahiran, menginjak dewasa, perkawinan, dan kematian. Nah, kemudian ada pengaruh budaya asing. Jadi kembali dalam upacara keagamaan juga ada kalender khusus yang dipercayai oleh para pemeluk kepercayaan Marapu untuk menetapkan hari-hari yang pas atau yang baik untuk melakukan upacara. Nah, ada juga pengaruh budaya asing yang memengaruhi atau yang menyebabkan terkikisnya kepercayaan Marapu di daerah Sumba. Dalam perkembangannya, masyarakat Sumba pernah mendapat pengaruh Hindu melalui kerajaan-kerajaan dari Jawa, yaitu Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, kemudian ada hierarki para dewa. Jadi masyarakat Umalulu atau Sumba Timur mempunyai banyak dewa. Jadi masyarakat Marapu ini juga percaya akan banyaknya dewa. Nah, anak-anak selain percaya dengan adanya roh, mereka juga mempercayai adanya dewa. Jadi ada makhluk gaib, roh halus. Jadi kepercayaan Marapu ini jika kita masukkan ke dalam akal pikiran kita, mungkin kadang-kadang sifatnya mistis, tapi yang namanya kepercayaan yang dianut oleh beberapa orang dan jenisnya beragam atau majemuk harus saling menghargai dan menjalin toleransi yang baik antar sesama walaupun berbeda dari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, shalom, Tuhan Yesus memberkati.